Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita mau beribadah bersama-sama dalam ibadah kategorikal hari ini. Saya mengajak mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh layak menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku,
penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur sebab Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang dan berseru, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di ibadah KKR kita. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk diisi dengan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami, untuk kami boleh mengerti akan rahasia firman-Mu dalam ibadah KKR pada kesempatan ini. Terima kasih, tolong kami semua, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di ibadah KKR kita pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan daripada firman Tuhan tentang nama Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama melihatnya dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi saya bacakan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ibadah KKR kita pada saat ini, kita akan bersama-sama untuk membahas daripada nama Tuhan, di mana penulis kitab Amsal menjelaskan dan mengatakan kepada kita tentang nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membaginya dalam firman Tuhan di kesempatan ini. Itu ada 4 poin ya, di mana poin yang pertama itu adalah tentang nama Tuhan. Ya, yang kedua itu adalah tentang, jadi yang pertama adalah nama Tuhan, yang kedua adalah menara yang kuat, dan yang ketiga adalah kesanalah orang benar berlari, dan yang keempat adalah dan ia menjadi selamat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
berbicara tentang nama Tuhan. Ya, nama Tuhan adalah nama yang sangat kuat, yang kita sudah mengenalnya, yang kita sudah menyebutnya, bahkan kita sudah menjadikan Dia atau Yesus Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Ada banyak nama-nama yang disebutkan oleh Alkitab kepada kita, yang diantaranya kalau kita melihatnya bersama-sama, yaitu dari Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-26. Kejadian 4 ayat yang ke-26 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ketika Set dianugerahi dengan seorang anak oleh Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kemudian anak itu diberikan nama Enos, dan dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-4 dikatakan di sana, dan mulai waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana, mulai waktu itulah orang mulai berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika itulah Tuhan mulai disebut-sebut dari kehidupan mereka, dari jawaban mereka, dari penyembahan mereka, dari doa mereka, dari pergumulan mereka, dan disitulah maka kemudian nama Tuhan mulai terkenal dan disebut karena Tuhan sudah memberikan suatu anugerah yang luar biasa, terutama dalam kehidupan Set, di mana dia diberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Nah, kalau kita mengkajinya dari firman Tuhan, beberapa nama-nama Alkitab yang mungkin secara jelas kita mungkin tidak akan menemukan dia, ya. Tetapi ada beberapa nama-nama yang disebutkan dalam bahasa yang lain yang mungkin kita bisa melihatnya bersama-sama, dan apakah arti atau sejarah atau singkatnya daripada nama-nama itu. Nah, yang pertama dari beberapa nama, saya tidak akan sebutkan semuanya, ya, tapi akan saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya nama yang pertama adalah Elohim, ya. Nama Elohim itu adalah pencipta, perkasa, dan kuat. Kalau kita lihat dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, Kejadian 17 ayat yang ke-7, Kejadian 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian dalam firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari nama Elohim kita menjumpai arti di sana adalah perkasa, ya, pencipta, perkasa, dan kuat. Jadi Tuhan memberikan jawabannya kepada mereka ke waktu itu, di mana dikatakan di sana bahwa Tuhan ingin mengadakan perjanjian antara dirinya dengan keturunannya, di mana dikatakan di sana bahwa Tuhan itu ingin menjadi Allah mereka, dan Tuhan mereka itu adalah menjadi keturunan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Elohim, Allah yang pencipta, Allah yang perkasa, dan Allah yang kuat. Kalau kita lihat juga dari kitab Yeremia pasal yang ke-31. Kitab Yeremia 31 ayat yang ke-33 dikatakan di sana, kitab Yeremia, ya, kitab Yeremia ayat yang Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-33 dikatakan demikian, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, ini yang kedua, di mana Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel waktu itu bahwa Tuhan ingin menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan.
Mengapa Tuhan menyatakan itu? Sebab kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Elohim. Yang pertama sebutannya Allah Elohim. Artinya Tuhan itu pencipta, maha perkasa, dan maha kuat. Kita yang seringkali bisa lemah dalam hidup kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatannya dalam hidup kita. Tuhan mengapa mengatakan demikian kepada mereka? Karena kita tahu bagaimana bangsa Israel ini adalah bangsa yang susah, bangsa yang lemah, bangsa yang sukar untuk diarahkan dan diatur. Tapi Tuhan tetap ingin menjadikan bangsa itu menjadi umatnya, ya, umat yang dikasihinya, dan Tuhan ingin supaya Tuhan itu menjadi Allah bagi mereka yang akan setiap waktu, setiap saat, dimanapun mereka berada, dan Tuhan ingin terus menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya, nama yang kedua itu adalah Allah El Shaddai, yang seringkali kita menyebutnya dalam sebuah pujian El Shaddai, El Shaddai, yang artinya yang maha kuat. Ya, siapakah yang akan bisa menandingi Tuhan? Siapakah yang akan bisa menghalangi Tuhan? Siapakah yang akan bisa berperang melawan Tuhan? Dan Tuhan tetap akan menjadi Tuhan yang selalu menjadi pemenang. Dan Tuhan ingin terus menggandeng saya, menggandeng kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di ibadah KKR malam hari ini, supaya kita tetap menjadi bangsa yang kuat di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, nama yang kedua adalah Allah El Shaddai, yang maha kuat. Kejadian 49, kita lihat di sana, Kejadian 49. Kejadian 49 ayat yang ke-24. Kejadian 49 ayat yang ke-24. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara, Tuhan menjadi Allah pelindung bagi Yakub, sebab gembala Israel itu adalah gunung batu yang kuat, gunung batu Israel yang kuat, yang tidak akan gampang digoyahkan oleh apapun juga, badai, angin, ya, hujan, kemudian panasnya terik matahari, dan yang lain-lainnya. Tuhan tetap menjadi Allah yang maha kuat, Allah El Shaddai, Allah yang mampu untuk menolong dan melindungi kepada kita semua. Saat saya dan saudara lemah, kita dikuatkan. Saat saya dan saudara mengalami kelesuan, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan disitulah Tuhan turut bekerja dan menolong kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi nama Allah yang ketiga, itu adalah Allah El Roi, ya, Allah El Roi. Nah, nantinya memang ada beberapa sebutan nama Tuhan yang lain, tapi kita akan melihatnya dalam 3 nama saja. Yang ketiga adalah nama El Roi, artinya Allah yang melihat. Kejadian 16 ayat yang ke-21. Kejadian 16 ayat yang ke-13, yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Saudara, ketika Hagar diusir, ya, dari kehidupan Abram, dan disitulah bagaimana Hagar melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, di dalam kebingungannya, di dalam ketidakberdayaannya, di dalam arah hidupnya yang dia sedang mengalami kebingungan. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan Hagar melihatnya dengan berkata, Allah El Roi, Engkaulah El Roi. Allah di sini yang terus melihat dan memperhatikan akan kehidupan Hagar untuk waktu dan perjalanan yang akan datang. El Roi yang artinya Allah yang melihat. Saudara, Allah El Roi, Allah yang melihat. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan saya dan kehidupan saudara dimanapun kita berada, dalam situasi apapun juga. Kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu dan terus akan menolong dan memperhatikan kepada kehidupan kita semuanya.
Bagian yang kedua dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 tadi, di bagian yang kedua itu adalah menara yang kuat. Kalau yang pertama itu adalah nama Tuhan, yang kedua itu adalah menara yang kuat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu menara yang tertinggi di dunia sekarang ini adalah menara Burj Dubai ya, yang ada di Emirat Arab, di mana menara ini adalah menara yang tertinggi di dunia dengan puncaknya setinggi 828 meter. Ya, kita bisa bayangkan betapa tingginya dan betapa kuatnya menara di Emirat Dubai ini, saudara, dan itu menjadi menara yang tertinggi di dunia, atau kita menyebutnya dengan menara Khalifa ya, di mana bangunan ini sangat kuat. Tentu untuk menjadikan menara ini kuat, maka tentu ada banyak halangan, ada banyak angin, ada banyak badai, ada banyak rintangan-rintangan yang dihadapi oleh menara ini. Tentu semua itu sudah diperhitungkan dengan sebaik mungkin oleh sang insinyur, sehingga menara itu dibangun dengan kuat dan berdiri serta ada sampai sekarang ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan. Jadi yang pertama, yang kedua adalah nama Tuhan itu adalah seperti menara yang kuat. Kalau menara kuat, maka dia tidak akan mudah untuk diguncangkan. Ada gempa sekalipun, dia akan tetap kuat. Mengapa? Karena akarnya menancap ke bumi dengan begitu dalam, dengan begitu kuat, sehingga mampu untuk menopang, untuk memangku berat yang ada di atasnya, sehingga dia tidak akan gampang tergoyahkan. Ibrani 12 ayat yang ke-18, 22 dan 24. Ibrani pasal yang ke-12, kita akan melihat di sana kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Ibrani 12 ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Kemudian 22 kita lihat di sana. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kemudian 26 dikatakan demikian dalam kitab Ibrani. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga, ya, merupakan sebuah ungkapan. Kalau lihat di 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di kesempatan hari ini bagaimana kita melihat di sana bahwa kitab Ibrani mencatat kepada kita bahwa nama Tuhan itu adalah seperti menara yang kuat. Tadi pada Ibrani 12 ayat yang ke-18 dituliskan di sana bahwa sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Ibrani mencatat kepada kita bahwa saya dan saudara sekarang tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh atau kepada api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Sedangkan di ayat 22 di sana dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, ya, menara yang kuat, di mana kitab Ibrani mencatat kepada kita bahwa sekarang kita tidak datang kepada sesuatu yang gampang tergoyahkan, yang bisa kita temui dalam kehidupan kita, sesuatu yang hanya bersifat sementara. Tetapi saya dan saudara sekarang mempunyai menara yang kuat, dan menara itu adalah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah nama yang luar biasa. Namanya
tidak sembarang nama, tapi namanya adalah nama yang ajaib, di mana nama itu diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara, supaya kita terus mendapatkan ekstra kekuatan dari Tuhan. Di mana sekarang kalau kita mempunyai nama itu yang menjadi penara dalam hidup kita, dan kita datang kepada menara itu serta sujud kepada menara yaitu Tuhan sendiri, maka sekarang kita tidak datang kepada sesuatu yang gampang tergoyahkan seperti apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi sekarang kita datang dan mempunyai menara yang kuat, menara yang sudah teruji akan kekuatannya, sudah teruji akan kegigihannya, sehingga saya dan saudara terus kuat di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan adalah nama yang luar biasa, yang menjadi kekuatan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan juga kepada kita di masa yang sekarang ini. Saudara sekalian, itu yang kedua. Yang kedua adalah nama Tuhan tetap menjadi menara yang kuat. Kalau saya dan saudara ada di menara itu, maka kita akan terlindung dari mara bahaya, dan kita akan terlindung dari segala macam hal badai yang menggoncangkan kehidupan kita. Dan kalau kita datang kepada menara itu, saya dan saudara akan mendapatkan kekuatan dan keselamatan yang baru, yang luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang ketiga adalah kesanalah orang benar berlari. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-9, ya, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 dikatakan demikian dalam firman Tuhan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia berkata bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, dari Amsal 18 ayat yang ke-10, yang pertama yang sudah kita tahu tadi nama Tuhan, yang kedua adalah menara yang kuat, dan yang ketiga adalah kesanalah orang benar berlari. Saudara, sebagai warga Kristiani, sebagai umat Kristiani, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita semua yang sudah dimenangkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka sekarang kekuatan Tuhan, kemenangan Tuhan ada dan diberikan kepada saya dan saudara. Dan itu sebabnya sekarang kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ketika ada hal-hal permasalahan yang datang dalam kehidupan kita, maka kitab Amsal tadi mencatat kepada kita bahwa kesanalah orang benar berlari. Ya, kesanalah orang benar berlari. Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita mau berlari kemana? Ketika badai dan permasalahan datang dalam kehidupan kita, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kesanalah, ke menara yang kuat, ke nama Tuhan yang benar itulah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka disitulah kita akan berlari dan kita akan dibenarkan serta dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berkata bahwa ia tidak berlari tidak tanpa tujuan, tapi dia bukan petinju yang asal saja memukul, tapi dia petinju, dia melatih tubuhnya, dia berlari, melatih ke tubuhnya dengan kuat, sehingga ketika pada waktunya dia tidak ingin apa yang sudah dikerjakan itu akan ditolak oleh Tuhan, tapi dia melatih tubuhnya sedemikian rupa, melatih tubuhnya dengan benar, memberikan kekuatan dalam tubuhnya dengan benar, mungkin dengan vitamin, dengan hal-hal yang lain yang bisa memompa dalam kehidupannya, dan terlebih ketika dia datang kepada Tuhan, maka disitulah dia mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Seorang atlet, kalau dia ingin menjadi pemenang, maka dia harus melatih tubuhnya dengan baik, dengan nutrisi, dengan vitamin, dengan olahraga, dengan latihan yang benar, maka
dengan tujuan yang benar, dan ketika ia bertanding maka dia akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Saya dan saudara yang sudah dilatih oleh Tuhan, yang sudah dibenarkan Tuhan, sekarang kita dilatih oleh firman Tuhan dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan, dengan hal-hal yang lain yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, sehingga kita akan terus belajar ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita di ke depan. Maka kita tidak akan berlari ke tempat yang lain dengan tanpa tujuan, tapi kita akan berlari kepada Tuhan dengan tujuan yang benar, sehingga saya dan saudara akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara sekalian, Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 mencatat di sana. Filipi pasal yang ketiga, kitab Filipi pasal pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Suratan Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berkata, setelah dia melatih tubuhnya, kemudian menguasainya dengan berlatih dengan baik, dengan menjaga dengan baik, maka ketika dia bertanding, Filipi mencatat kepada kita, dia berlari kepada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus dalam suratnya dia berkata, dia terus berlari karena mendapatkan panggilan Allah di dalam Kristus Yesus kepada panggilan surgawi. Sebuah panggilan yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tapi kita bersyukur pada malam hari ini atau kesempatan ini di ibadah KKR ini, di mana ketika saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai menara yang kuat. Dan saya dan saudara ketika sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka orang benar tidak akan berlari kepada yang lain, tapi orang benar dia akan berlari kepada tujuan yang pasti dalam panggilan kita, yaitu kepada Yesus Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika di dunia kita yang sudah modern ini, di dunia yang serba berkembang ini, di mana ketika saya dan saudara memiliki handphone dalam kehidupan kita atau smartphone dalam kehidupan kita, maka di situ ada satu aplikasi yang bernama Maps ya, atau kita menyebutnya dengan nama Google Maps, di mana dengan Google Map itu ketika kita pergi keluar kota atau ke tempat tujuan, dan ketika kita ragu-ragu, maka dengan membuka Google Map itu lalu mengetik di sana alamat tujuan, nomornya, rutenya, maka disitulah kita akan ditunjukkan dan kita akan dituntun sampai ke tempat tujuan dengan benar. Artinya Google ini sudah menguasai seluruhnya area jalan yang akan kita lalui, maka disitulah kita akan mengikuti dan akan sama dan selamat sampai ke tempat tujuan. Tuhan sudah membuka jalan buat kita semuanya. Tuhan sudah menunjukkan jalannya kepada kita. Mari kita ikuti jalannya dan kita terus melatihnya dengan mengikuti petunjuk dari Tuhan lewat firman Tuhan, dan disitulah maka saya dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian yang keempat ya, tadi yang pertama nama Tuhan, yang kedua itu adalah menara yang kuat, dan yang ketiga adalah kesanalah orang benar itu berlari, dan yang keempat adalah ia menjadi selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Injil Yohanes mengatakan kepada kita, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang waktu itu mengelilingi dia di dalam pekabaran Injilnya, di dalam pelayanannya, dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ketika kita sudah menjadi orang benar, maka disitulah Tuhan sudah menolong kepada kita, memberikan jalannya, bukan jalan yang salah, tapi jalan yang benar, ya jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar, di sana ada kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sudah menjadi penolong kepada kita, sudah menjadi petunjuk kepada kita. Maka itu mari kita mau datang kepada nama Tuhan yang pertama tadi, yaitu nama yang kuat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, mari kita mau datang kepada Tuhan sebagai menara yang kuat, yang tidak akan gampang tergoncangkan oleh keadaan apapun juga, yang tidak akan gampang terkalahkan oleh situasi apapun juga yang tidak akan gampang termakan isu atau termakan perkara-perkara yang lain yang akan menggoyahkan daripada menara itu. Kita seringkali bisa tergoyahkan karena sesuatu hal, perkara-perkara yang mungkin bisa kita hadapi dan terjadi di sekeliling kita. Tetapi Tuhan Yesus atau Yesus Tuhan kita adalah menara yang kuat. Dan yang ketiga, ketika Dia sudah membenarkan kita, ketika lewat pengorbanannya di atas kayu salib Tuhan sudah membenarkan kita, maka sebagai orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari sekarang kita mau datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita, datang kepadanya yang akan menjadikan kita menjadi kuat dalam Tuhan. Dan yang keempat, setelah kita datang kepada Tuhan yang benar, maka kita akan menjadi selamat. Mengapa? Karena Tuhan yang menjamin dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita sudah menemukan jalan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang terakhir yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4:12 mencatat keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seringkali nama seseorang itu bisa menjadi salah satu bahan yang kemudian bisa digunakan untuk menipu orang lain dan lain sebagainya. Bisa lewat media sosial, bisa lewat hal-hal yang lain, sehingga kemudian orang itu bisa dirugikan dan merugikan kepada orang lain. Tetapi nama Tuhan yang kita kenal, yang kita sebut setiap hari dalam doa kita, permohonan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu adalah nama yang kuat, nama yang kalau kita percaya dan menggandoli Dia dengan sungguh-sungguh, maka di dalam nama itu ada keselamatan yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pegang Dia, kalau kita ikuti Dia, maka kita akan mendapatkan keselamatan, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Sebab itu lewat ibadah KKR malam hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk terus selalu datang kepada Tuhan. Sebagaimana dalam ayat pembuka kita di ibadah KKR malam hari ini, Amsal 18 ayat yang ke-10, dikatakan di sana dalam firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Di dunia sekarang ini yang serba penuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita bingung, yang bisa membuat kita tergoncangkan, yang bisa membuat kita khawatir, yang bisa membuat kita bisa mengalami berbagai macam masalah. Saudara, kita mau kemana di dunia kita sekarang ini? Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan sebagai menara yang kuat, di mana kalau kita sebagai orang benar berlari ke sana dan kita akan menjadi selamat. Yesus Kristus Tuhan adalah nama yang luar biasa yang selalu akan Tuhan berikan
pelawatannya di dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara akan terus mendapatkan kekuatan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita mau serahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Kita percaya nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Amin firman Tuhan, dan Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada kesempatan ini kami sudah membahasnya. Nama Yesus Kristus adalah nama yang kuat, yang luar biasa, nama yang tidak akan gampang tergoyahkan, tetapi nama itu biar terus menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi ingatan kami, menjadi tujuan kami, sehingga ketika kami berlari dan berpegang kepada nama itu, maka kami akan diselamatkan. Berkati kami semua yang mendekati, yang mendengarkan, dan akan firman Tuhan di kesempatan ibadah KKR ini, sehingga mereka semua boleh terbangun dan mereka boleh terus selalu mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Tuhan berkati.